1350476 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terima kasih. Makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar adalah pondasi, tiang, penyangga, atau prinsip utama yang menopang dan memperkuat seluruh sistem pendidikan agar berjalan efektif dan bermakna. Ibaratkan bangunan agar tetap kokoh dan tidak runtuh diperlukan pilar untuk membangunnya. Nah, ada 4 pilar pendidikan yang digagaskan oleh UNESCO. Pertama, Learning to Know, yang artinya belajar untuk mengetahui. Pilar ini menekankan penguasaan pengetahuan dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Peserta didik tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga belajar bagaimana memperoleh, memahami, dan mengembangkan pengetahuan. Ibarat mata bor yang menembus tanah, pilar ini membekali peserta didik dengan rasa ingin tahu dan alat metodologis untuk terus menggali serta memahami dunia di sekitarnya. Yang kedua ada Learning to Do, belajar untuk melakukan atau terampil. Pilar ini berfokus pada keterampilan dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata untuk memecahkan masalah. Contohnya, saat melakukan praktikum, proyek, kerja kelompok, kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan teknologi. Ketiga, Learning to Live Together, belajar untuk hidup bersama. Pilar ini mengajarkan toleransi, kerjasama, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam, seperti saat kita diskusi kelompok, kegiatan gotong royong, dan pembelajaran multikultural. Keempat, ada Learning to Be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Proses pengembangan kepribadian, penemuan potensi diri, kemandirian, dan pembentukan karakter yang utuh, serta bertanggung jawab, diibaratkan jati diri seseorang anak. Kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, disiplin, tanggung jawab, dan moral. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat dan kemauan. Guru hadir bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif serta menyenangkan. Ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan dukungan. Guru ketika sedang mengajar memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap memberikan arahan dan bantuan ketika diperlukan. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Pertama, dalam pembelajaran daring. Prinsip Ing Madya Mangunkarso sangat relevan karena guru mampu membangun motivasi belajar peserta didik meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang interaktif melalui berbagai platform digital. Yang kedua, dalam literasi digital. Prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo menuntut guru menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Guru harus menunjukkan bagaimana memanfaatkan internet untuk belajar serta menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Dalam pembentukan karakter peserta didik. Di tengah derasnya arus informasi digital, prinsip Tutwuri Handayani membantu peserta didik mengembangkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Keempat, ada dalam peran guru. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan fasilitator yang membimbing peserta didik dalam menemukan, mengelola, mengevaluasi informasi dari berbagai sumber digital. Rendahnya literasi digital antara sebagian peserta didik dan pendidik. Saya berikan contoh misalnya ketika guru sedang memberikan tugas untuk mencari sesuatu di internet pada peserta didik, maka mungkin beberapa peserta didik akan asal salin tanpa mengetahui sumber dan juga memahami isi dari yang mereka salin. Nah, ini minimnya literasi ini akan membuat anak murid itu susah mengolah informasi secara kritis. Berikut ini tantangannya. Keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional seperti rendahnya karakter peserta didik, kurangnya motivasi belajar, serta tantangan penggunaan teknologi digital. Melalui keteladanan Ing Ngarso Sung Tulodo, guru dapat membentuk karakter yang baik dan membangun semangat belajar. Ing Madya Mangunkarso,
Peserta didik terdorong untuk aktif dan kreatif. Sementara itu, melalui pemberian dukungan Tut Wuri Handayani, peserta didik dapat berkembang menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, ketiga pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan pendidikan Indonesia di era digital yang terus berkembang.